Oke, Anies Baswedan mengaku akan mempertimbangkan sejumlah masukan terkait dengan karir politiknya ke depan. Yang menarik di sini, Anies mengaku belum berkeinginan untuk bergabung ke partai politik lantaran masih mempertanyakan adakah saat ini partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan. Pasca batal diusung di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat, Anies Baswedan memberi sinyal akan bersiap mengambil sejumlah kebijakan terkait langkah politiknya ke depan. Sejumlah masukan yang datang kepadanya seperti bergabung ke partai politik atau membuat partai baru diakuinya sedang dipikirkannya. Namun secara terbuka Anies menganggap hingga saat ini ia belum berkeinginan untuk bergabung ke partai politik yang ada. Anies bahkan secara gamblang mempertanyakan adakah saat ini partai yang tidak tersandra oleh kekuasaan. Pernyataan tersebut menuai polemik. Elit partai ramai-ramai membantah bahwa mereka tersandra oleh kekuasaan. Lantas apa makna pertanyaan Anies Baswedan terkait partai tersandra oleh kekuasaan? Tim TV One mengabarkan. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ya, apa maksud dari pernyataan Anies tersebut? Bahkan juga sejumlah tokoh politik termasuk Presiden Joko Widodo pun juga mengomentari terkait dengan hal ini. Ada kan? komentar terkait hal ini. Ada komentar dengan hal ini. Tapi jangan kita lah yang mengomentari ya, Via. Sudah ada pakar-pakar di sini, Via. Langsung saja kita Sesuai dengan hadirkan. bidang keilmuan aja lah. Dari segi mikro ekspresi, sudah ada Mbak Monika Kubalasari di sini. Selamat pagi. Halo, Assalamualaikum Mbak Monika. Sehat, Mbak? Mas Adi sehat, alhamdulillah. Sudah Kok siap dari gestur Mbak sih kelihatan sehat, Mbak? Jadi ini yang membaca gestur siapa ini? Situ baca sini. Dan juga sudah hadir ada Bang Panggi Syarwi Cahyago, analis politik dari Foxpol Research Consulting. Selamat pagi, Bang. Pagi. Pagi Mbak Maria, Bang Arif Fadil, Mbak Gestur kayak Monika. kurang nih. Ada apa nih, Bang? Kami sudah tersambung juga melalui sambungan Zoom bersama kami. Ada Mbak Grace Natali di staf khusus Presiden Jokowi. Selamat pagi, Mbak Grace. Sudah terhubung? Pagi, Grace. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Ya. Dan juga sudah terhubung nih di bawahnya Mbak Grace nih sudah ada Mas Usama Abdul Aziz, juru bicara Anies Baswedan. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak semua. Oke. Ya, langsung saja nih saya mau ke Mas Usama deh. Mas, jadi sebenarnya pernyataan yang disampaikan oleh Anies Baswedan, judulnya catatan Anies Baswedan begitu ya. Maksudnya apa ini? Iya, terkait dengan catatan video itu memang Mas Anies sedang menjawab segala macam pertanyaan, bagaimana Mas Anies tidak jadi berlayar, terus lalu ke depannya mau seperti apa, karena banyak sekali di waktu itu pendukung yang ingin membutuhkan informasi tentang kejelasan Mas Anies ke depan mau seperti apa dan sikapnya menanggapi permasalahan yang ada hari ini seperti apa. Jadi itu memang untuk mengklarifikasi dan memberikan informasi pada semua. Dan kita juga nggak nyangka ternyata antusiasme terhadap video itu sangat besar ya. Bahkan di Twitter views-nya bisa sampai belasan juta, hampir puluhan juta gitu. Dan di Instagram juga sama, kurang lebih, dan di YouTube juga banyak dibahas. Bahkan
sampai backdropnya pun menjadi pembahasan yang sangat hangat. Jadi memang ini mencirikan bahwa Mas Anies hari ini memang selalu menjadi magnet dalam diskusi dan perkembangan politik Indonesia. Mas Usama, oke, kami juga nggak nyangka juga gitu ya Mas ya, Anies Baswedan dalam catatan kemarin cukup keras nampaknya ya, bahkan juga sampai menyebutkan bahwa apakah ada saat ini partai politik yang tidak tersandera oleh kekuasaan begitu. Sekencang itu Mas? Ya, itu memang fakta hari ini bahwa kita lihat juga yang pertama banyak sekali dibahas di beberapa pembahasan di media. Let's say boleh saya sebut satu mungkin di yang sering keras juga di Tempo yang menyebut hal-hal seperti itu. Lalu yang kedua juga penggantian Menkumham di detik-detik akhir pemerintahan Pak Jokowi menjadi suatu isyarat untuk partai-partai lainnya. Yang ketiga juga dijelaskan juga oleh Pak Erlangga memberikan kesan pada Pak Bahlil bahwa kursi Kapolri aja diambil gitu. Yang ketiga Pak Bahlil sendiri juga sampaikan di pidatonya bahwa jangan main-main dengan Raja Jawa ini, bahwa ngeri barang ini, dia bilang gitu dah. Hal-hal gimmick seperti ini juga memang sudah bisa menjadi suatu kesimpulan dan juga informasi-informasi yang kami dapatkan dari berbagai partai yang memang awalnya mendukung Mas Anies, lalu di akhir ternyata malah berbelok dengan memang satu dan lain hal. Tapi apapun itu keputusannya memang dari Mas Anies sendiri sangat menghargai dan sangat menghormati keputusan dari teman-teman partai yang menyatakan hal itu. Oke, saya ingin ke Grace Natali deh, mengomentari pernyataan dari Anies Baswedan ini. Grace, silakan. Ya, terima kasih. Saya memantau juga ya pernyataan Pak Anies, juga wawancara panjang Pak Anies dengan Mbak Najwa Shihab baru-baru ini. Di situ terlihat memang ada dinamika partai. Sekali lagi, kita tahu bahwa kalau untuk mencalonkan kepala daerah, ini ranahnya partai-partai ya. Bahwa apalagi kalau kita bicara terkait dengan PDIP. Kalau Pak Anies dalam wawancaranya sama Mbak Najwa melihat kok bisa ya ada aspirasi dari DPW, DPD, tapi kok ternyata di DPP keputusannya lain. Wah, itu berarti Pak Anies mungkin kurang mendalami dinamika dari PDIP misalnya. Karena di PDIP mau seperti apapun aspirasi di bawah, kalau di ujungnya ketua umum punya aspirasi yang berbeda, keputusan terakhir dan prerogatif itu jangankan untuk kepala daerah, untuk presiden pun itu ada di Ibu Mega. Jadi tidak perlu bingung begitu ya. Dan akhirnya narasinya kemana-mana.